Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau. Channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang Airlangga, Raja dari Kadiri. Airlangga atau sering ditulis dengan Erlangga, adalah pendiri kerajaan Panjalu di Jawa Timur, yang memerintah tahun-tahun 1019 sampai tahun 1042 dengan bergelar nama Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawiramo Tunggadewa. Ia memerintahkan Empu Kanwa untuk menggubah kakawin Arjuna Wiwaha yang menggambarkan keberhasilannya dalam medan peperangan. Di akhir masa pemerintahannya, kerajaannya dibagi menjadi dua untuk kedua puteranya, yaitu Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Janggala. Nama Airlangga hingga kini masih dikenang dalam berbagai cerita rakyat, dan sering diabadikan di berbagai tempat di Indonesia. Nama Airlangga berarti, air yang melompat. Dikisahkan Airlangga berhasil lolos dari bencana Mahapralaya, bencana besar, yang dianggap bagai air bah, sehingga Airlangga juga adalah julukan bermakna sebagai air yang melompat. Ia lahir tahun 990. Ayahnya bernama Udayana, Raja Kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa. Ibunya bernama Mahendradatta, seorang putri Wangsa Isyana dari Kerajaan Medang. Waktu itu Medang menjadi kerajaan yang cukup kuat, bahkan mengadakan penaklukan ke Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, serta mengadakan serangan ke Sriwijaya. Airlangga memiliki dua orang adik, yaitu Marakata, menjadi Raja Bali sepeninggal ayah mereka, dan anak bungsu, naik tahta sepeninggal Marakata. Dalam berbagai prasasti yang dikeluarkannya, Airlangga mengakui sebagai keturunan dari Raja Empu Sindok dari Wangsa Isyana yang memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Medang dari bumi Mataram di Jawa Tengah ke Jawa bagian timur. Atau lazim disebut Medang periode Jawa Timur. Airlangga menikah dengan putri pamannya yaitu Dharmawangsa Teguh, saudara ibunya Mahendradatta, di Watan, ibu kota Kerajaan Medang sekarang sekitar Maospati, Magetan, Jawa Timur. Ketika pesta pernikahan sedang berlangsung, tiba-tiba kota Watan diserbu Raja Wurawari yang berasal dari Elwaram, diperkirakan sekarang adalah sekitar desa Ngeloram, Cepu, Blora, yang merupakan sekutu dari Kerajaan Sriwijaya yang mendapat dukungan kuat dari Wangsa Shailendra untuk memberontak. Kejadian tersebut tercatat dalam prasasti Pucangan, atau Kalkuta Stone, yang dianggap sebagai bencana Mahapralaya layaknya air bah yang mematikan. Pembacaan ke atas prasasti tersebut yang juga dikuatkan oleh De Kasparis, menyebutkan bahwa penyerangan tersebut terjadi tahun 928 Syaka, atau sekitar 1016. Dalam serangan itu, Dharmawangsa Teguh dan seluruh kerabat raja tewas, istana Watan turut dibakar, sedangkan Airlangga yang merupakan menantu sekaligus keponakannya beserta putri Dharmawangsa berhasil lolos dari maut ke hutan pegunungan Vanagiri. Wonogiri ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Saat itu ia berusia 16 tahun, dan mulai menjalani hidup sebagai pertapa. Salah satu bukti petilasan Airlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Made, Kudu, Jombang, Jawa Timur. Pada saat pelarian dan dalam masa pertapaannya, setelah 3 tahun hidup di hutan, pada tahun 1019. Airlangga didatangi utusan rakyat beserta para senopati yang masih setia, meminta agar dirinya mendirikan dan membangkitkan kembali sisa-sisa kejayaan Kerajaan Medang. Atas dukungan dari para pendeta dan kaum Brahmana, ia kemudian membangun sebuah ibu kota baru yang bernama Watan Mas. 15. Kemudian dalam tahun penting yaitu 932 tahun Saka, tanggal 13 Paro Terang, bulan Maga, pada hari Kamis menghadaplah para abdi dan para Brahmana terpandang kepada Raja di Raja Airlangga, menunduk hormat disertai harapan tulus, mereka dengan penuh ketulusan mengajukan permohonan kepadanya, perintahlah negara ini sampai batas-batas yang paling jauh. Prasasti Pucangan. Mengingat kota Watan sudah hancur, Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watan Mas di dekat Gunung Penanggungan.
Nama ini masih dipakai sebagai nama suatu desa, Desa Wotan Mas Jedong, di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Ketika Airlangga naik tahta, wilayah kerajaannya hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan saja, karena sepeninggal Dharmawangsa Teguh, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Pada tahun 1023, Kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh besar Wangsa Isyana dikalahkan Rajendra Koladewa Raja dari Kolamandala Kerajaan Kola India. Hal ini membuat Airlangga lebih leluasa dalam mempersiapkan diri untuk menaklukkan Pulau Jawa. Sejak tahun 1025, Airlangga memperluas kekuasaan dan pengaruhnya seiring dengan melemahnya Sriwijaya. Mula-mula yang dilakukan Airlangga adalah menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isyana atas Pulau Jawa. Airlangga pertama-tama mengalahkan Raja Hasin dari Selatan Wengker, sekarang daerah Sungai Ngasinan, Kelurahan Kelutan, Trenggalek. Menurut sumber lain berada di Jawa Tengah di wilayah bernama Desa Masin sekitar Batang hingga Pekalongan. Pada tahun 1030, Airlangga mengalahkan Wisnu Prabawa Raja Wuratan, selanjutnya mengalahkan Wijayawarma Raja Wengker, dan kemudian Panuda Raja Lewa. Pada tahun 1031 putra Panuda, Raja Lewa, mencoba membalas dendam namun dapat dikalahkan oleh Airlangga. Ibu kota Lewa dihancurkan pula. Pada tahun 1032, seorang raja wanita dari daerah Lodoyong, sekarang daerah Tulungagung, Ratu Lodoyong, berhasil mengalahkan kekuatan pasukan Airlangga, bahkan menghancurkan pusat kekuasaan di Istana Watan Mas dan memaksa Airlangga untuk melarikan diri ke desa Patakan, Sambeng, Lamongan ditemani Mapanji Tumanggala. Peristiwa ini diceritakan dalam Prasasti Terep 1032. Airlangga kemudian menyusun kekuatan kembali dengan mendirikan ibu kota dan istana baru bernama Kahuripan, di daerah Sidoarjo sekarang. Nama Kahuripan inilah yang kemudian lazim dipakai sebagai nama kerajaan yang dipimpin Airlangga. 1 tahun kemudian, pada tahun 1033, Ratu Lodoyong yang menghancurkan Istana Watan Mas akhirnya dapat dikalahkan. Kemudian, pada penghujung tahun 1033, Airlangga dan Empu Narotama lalu mengalahkan Raja Wurawari dan membalaskan dendam Wangsa Isyana. Terakhir, tahun 1035 Airlangga menumpas pemberontakan Wijayawarma, Raja daerah Wengker yang pernah ditaklukkannya dulu pada tahun 1030. Wijayawarma melarikan diri dari kota Tapa namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri. Peristiwa ini ditulis pada Prasasti Kamalakyan 1037. Kerajaan dengan pusatnya di Kahuripan ini wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya. Airlangga naik tahta dengan gelar Abhiseka, Wisuda. Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikramo Tunggadewa. Airlangga juga memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jawa Tengah, bahkan pengaruh kekuasaannya diakui sampai ke Bali. Setelah keadaan aman, Airlangga mulai mengadakan pembangunan-pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya antara lain: membangun Sriwijaya Asrama tahun 1036, membangun Bendungan Waringin Sapta tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh, yang letaknya di Muara Kali Brantas, dekat Surabaya sekarang, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan, meresmikan pertapaan Gunung Pucangan tahun 1041. Menurut Prasasti Pamuatan, 1042 pusat kerajaan kemudian pindah dari Kahuripan ke Daha, daerah Kediri sekarang. Ketika itu, Airlangga dikenal atas toleransi beragamanya, yaitu sebagai pelindung agama Hindu Siwa dan Buddha. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035 Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwatakawaca, sebagai kiasan Airlangga mengalahkan Raja Wurawari. Menurut Nagara Kretagama, sebelum dibelah menjadi dua, nama kerajaan yang dipimpin Airlangga sudah bernama Panjalu, yang berpusat di Daha.
Jadi, kerajaan Janggala lahir sebagai pecahan dari Panjalu. Adapun Kahuripan adalah nama kota lama yang sudah ditinggalkan oleh Airlangga dan kemudian menjadi ibu kota Janggala. 1. Nahan Tatwanikan Kamal Widita Denin Sampradaya Stiti, Mawan Kripanjalunata Rindahate 122 Abweknin Yawabumi Apali, Kri Erlanghia Sirandani Raya Sihiran Panak Ri San Rawa Prabu. 1. Demikian sejarah Kamal menurut tutur yang dipercaya, dan Srinata Panjalu didaha, waktu bumi Jawa dibelah, karena cinta Raja Airlangga kepada dua puteranya. Kakawin Nagara Kretagama, Pupu 68. Pada tahun 1042 Airlangga turun tahta menjadi pendeta. Menurut serat calon arang ia kemudian bergelar Resi Erlangga Jatiningrat, sedangkan menurut babat Tanah Jawi ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah Prasasti Gandakuti, 1042, yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Berdasarkan cerita rakyat, Putri Mahkota Airlangga mengundurkan diri menjadi raja dan memilih hidup sebagai pertapa bernama Dewi Kilisuci. Nama asli putri tersebut dalam Prasasti Cane, 1021, sampai Prasasti Turun Hyang, 1035, adalah Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Menurut serat calon arang, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Mengingat dirinya juga putra Raja Bali, maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Gurunya yang bernama Empu Barada berangkat ke Bali mengajukan niat tersebut namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata Pangkaja sebagai Raja Bali, dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain yaitu anak bungsu. Pada tahun 1042, Airlangga lalu membagi dua wilayah kerajaannya. Empu Barada ditugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan timur. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam serat calon arang, Nagara Kretagama, dan tidak diketahui dengan pasti kapan Airlangga meninggal. Prasasti Sumengka, 1059, peninggalan kerajaan Janggala hanya menyebutkan Resi Aji Paduka Empungku dimakamkan di Tirta atau Pemandian. Kolam pemandian yang paling sesuai dengan berita Prasasti Sumengka adalah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan arca Wisnu disertai dua dewi. Berdasarkan Prasasti Pucangan, 1041, diketahui Airlangga adalah penganut Hindu Wisnu yang taat. Maka, ketiga patung tersebut dapat diperkirakan sebagai lambang Airlangga dengan dua istrinya, yaitu Ibu Sri Samarawijaya dan Ibu Mapanji Garasakan. Pada Candi Belahan ditemukan angka tahun 1049. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun itu adalah tahun kematian Airlangga, ataukah tahun pembangunan Candi Pemandian tersebut. Prasasti Turun Hyang II. Maka terciptalah dua kerajaan baru. Kerajaan barat di daerah Panjalu berpusat di ibu kota baru, yaitu Daha, diperintah oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur di daerah Janggala berpusat di ibu kota lama, yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Garasakan. Dalam Prasasti Pamuatan, tanggal 20 November tahun 1042, Airlangga masih bergelar Maharaja, sedangkan dalam Prasasti Gandakuti, tanggal 24 November tahun 1042, ia sudah bergelar Resi Aji Paduka Empungku. Dengan demikian, peristiwa pembagian kerajaan diperkirakan terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Demikianlah kisah Raja Airlangga. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.